Tis, mohon Kepala KUA untuk mengisi bagian depan dulu. Pak Habibie, geser ke depan lagi Pak. Diisi dulu, dipenuhi dulu yang depan. Pak, sini masih ada ini. Depan masih ada ini. Masih ada 02 ini. Pak Siswo, depan sini Pak. Pengawas. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana bil istiqomah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, para kasih penyelenggara, yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Batang, yang kami hormati Kepala Satker, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Batang, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Batang, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 dan 2 Batang, yang kami hormati para pengawas sekolah dan pengawas madrasah, yang kami hormati perwakilan dari pengurus KKM, MA, MI, MA, MTS, MI, dan IGRA Kabupaten Batang, para penyuluh serta penghulu, serta Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming kegiatan pembinaan Muzaki bagi aparatur sipil negara di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Alhamdulillah atas qada qadar Allah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka pembinaan tunggal oleh beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa mendapatkan manfaat barokah untuk kita semua, amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat salam Allah. Mohon bisa tenang sebentar Bapak Ibu sekalian. Kedua kalinya sholawat salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Liridhoillah wa lisafati Rasulillah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembinaan oleh beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang kepada beliau Bapak Haji Ahmad Farhan SAG MSI. Waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati Kasubag TU, para kasih dan Garazawa yang berbahagia, sahabat-sahabat semua ASN Kementerian Agama di seluruh Kabupaten Batang yang hadir atau yang mewakili, Kepala KUA, Kepala Madrasah, penyuluh, semua saja yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Hari ini mungkin pertama kali pembinaan ASN selama saya 2 bulan lebih di sini. Padahal saya ditarget oleh Pak Kanwil 100 hari kerja pertama sedang dipantau oleh beliau. Ketika gagal mau bagaimana, ketika sukses mau bagaimana, saya juga nggak tahu Pak Wasimin. Tenang-tenang saja. Kalau 100 hari sukses kemudian saya jadi dirjen juga nggak tahu. Atau kalau gagal kemudian saya dikembalikan ke Slawi lagi juga saya nggak tahu. Nah, jadi senang-senang saja begitu ya. Hari ini bombongan istilahnya ya. Bombongan karena apa ya? Pak Alifatur? Ya, habis pokoknya bombongan gitu. Saya pengen menekankan secara umum
bahwa judul kita sebagai ASN adalah on the track. 2 bulan lebih sekian masukan sudah saya terima dari masyarakat langsung. Dari seluruh komponen yang ada di bawah kami. Dan tentu masukan-masukan itu enggak enak semua. Artinya kalau masukan enak tentu enggak akan saya sampaikan di sini. Ya, karena mayoritas jenengan sudah mengagumkan dan membanggakan saya. Yang itu hari ini enggak akan saya sampaikan. Kalau saya sampaikan berarti hari ini bukan pembinaan tapi judulnya penganugerahan. Kan begitu? Nah, jadi tolong ketika hari ini isinya enggak enak semua, bukan berarti jenengan itu enggak enak semua. Justru mayoritas jenengan itu sudah enak semua. Terima kasih atas kerjasama jenengan sampai hari ini. Yang saya sampaikan hari ini yang enggak enak-enak. Yang laporan lewat WA kadang-kadang enggak kenal juga saya. Aduh siapa? Ya wis lah ini masukan untuk saya. Akhirnya saya pakai makolahnya sahabat Ali, ungzur makola. Karena saya mau ungzur mankola, mannya nakiroh. Saya nggak tahu ini mannya siapa. Saya ini Bapak mohon ini, boleh tanya enggak Pak? Saya mau legalisir di KUA, itu ada bayarnya apa enggak? Asli, wallah ini ada yang tanya begitu. Saya jamin tidak ada bayaran apapun Bapak. Kalau ada bayaran segera Bapak SMS hari ini, saya BAP hari itu juga. Alhamdulillah setelah pelayanan nggak ada WA lagi. Alhamdulillah, padahal aku yo gemeter itu. Iki nek ngene terus aku harus turun. Soalnya apa? Ketika ada laporan bentuk apapun, dan sampai hari ini berapa laporan Pak Munib? Banyak ya, banyak laporan. Kalau sudah bentuknya laporan, apalagi resmi, WA pun harus saya tindak lanjuti. Kalau tindak lanjut tidak ada, saya yang kena sanksi. Katakan yang bersalah jenengan, saya kena pasalnya apa? Pembiaran. Maka hari ini saya pastikan ketika saya bilang on the track, what's the meaning of on the track? Paham belum jenengan on the track? On itu apa artinya? Ya on itu apa Pak Wasimin? On pada. Anger off? Oh mati. Jadi Pak Wasimin ki bayangannya lampu tok. Karena beliau kayaknya madrasahnya gelap gitu kan. Oke. On the track yang dimaksud, track itu apa? Jenengan bisa lihat kereta itu on the track, oke? Dan ini berkaitan dengan filosofi yang dicanangkan oleh Gusman bahwa satu barisan pas itu contohnya ya sepur. Bahasa kerennya on the track, sudah di jalurnya. Jalur kita apa? Ya bersih, oke? Bersih. Hari ini saya akan terapkan, 2 bulan kemarin saya mau masih air dalam kolam, melihat ikan dalam kolam. Ya tenang-tenang saja. Nanti jangan khawatir, nanti janda-janda keluar lagi juga. Tapi setelah on the track-nya itu betul-betul saya buktikan betul. Jadi nanti kita seneng-seneng saja. Jangan seneng-seneng dulu sebelum on the track itu kita pegang. On the track, oke, dicatat itu. On the track itu seperti apa? Ya seperti aturan yang ada. Gak ada lagi penerimaan apapun kecuali yang sah kita terima. Saya gak bisa ngomong. Ketika ada, ini Bapak terjadi temuan, saya gak tanggung jawab. Ketika saya yang melanggar saja, jenengan juga gak bisa ikut tanggung jawab. Pak Kakanwil gak bisa, Gus Menteri pun gak bisa. Jenengan sudah dengar menteri apa itu? BTS? Menteri apa itu? Kominfo berapa triliun? Itu masih lumayan. Maksudnya korup kayak gue loh, bahasa Tegalnya korup. Triliunan. Lo paling Wasimin pira? Iya korupsi, iya. Bahasa Tegalnya iya. Kalaupun iya korupsi, di Sanawe itu berapa miliar Pak? Ya kan daripada ngamis-ngamisi, ya sudah on the track saja, walaupun mungkin secara terpaksa. Pengen kita korupsi tapi di korupsi orang ono,
Ya urusan korupsi, nanggungi. Oke? Oke, itu satu catatan hari ini. Dan ini usikum wa nafsi. Sampean jangan bilang, ini Pak kepalanya berarti udah bersih ya. Belum tentu juga. Kepalanya saja belum tentu, apalagi anak buahnya. Mungkin kan rasa aura semuji suci bahwa simen ngarep penyong konangan soalnya. Oke, selanjutnya nanti secara itu visi kita ya, visi yang jelas. Saya pengen sitir lagi, saya dapat ngaji bahwa on the track itu butuh diistiqomai. Ini saya nggak bisa ngarang ini. Jadi makolahnya Syekh Abu Sa'id Al-Khadimi, ini saya benar apa enggak, kiai-kiai kiake. Istiqomah itu ternyata ada beberapa bagian. Istiqomatul lisan. Istiqomah itu yang saya maksud istiqomah di on the track itu loh. Paham ya Pak ya? Nek ora paham dicatat di situ kon jenengan diskusi ya. Istiqomailah on the track itu istiqomatul lisan ala dzikri wassana. Kita harus senantiasa istiqomah, ingat kepada Allah dan selalu memujinya. Yang kedua, istiqomatun nafas. Nafas itu jiwa. Ala ta'ah wal haya. Alah Pak Kepala orang ngerti kian. Pak Kasih nggak tahu ini. Itu namanya istiqomahnya belum sampai alat ta'ah wal haya. Berarti taat kita kepada aturan adalah taat kita kepada aturan Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Yang menjadi halalnya negara insya Allah dihalalkan oleh Allah juga. Yang sebaliknya yang diharamkan oleh negara ya berarti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada dalih lagi kepala KUA nampani amplop. Ya kan sodako, jangan tolak sodako Pak. As-sodako tadfa'ul bala. Oke, kepala-kepala KUA hadirkan ini. Oke, itu enggak bisa. Karena sudah diharamkan di luar yang 600.000 itu. Tegas ya saya ya. Ini cukup tegas enggak? Tegas ya, tapi kan santai-santai saja ya. Istiqomatul qalb, ini tingkat ketiga. Istiqomah di hati kita atas apa? Alal khauf war roja. Saya takut kepada Allah ketika saya melanggar aturannya. Tapi saya juga optimis. Ibadah saya diterima yang kemudian akan memasukkan aku di surganya atas rahmatnya. Oke. Yang terakhir istiqomatur ruh ala sidqi wal ala sidqi was sofa. Ternyata belum terakhir. Istiqomah ruh kita jasmani rohani gitu kan. Untuk selalu menjadi orang yang benar dan selalu bersih. Tazkiyatun nafas terus dilaksanakan. Tidak hanya lisan tadi di depan, enggak cuma istighfar, tapi memang kita hatinya juga berusaha untuk bersih. Enggak ada suudzon lagi, enggak ada lagi yang namanya tamak lagi. Dengan lebih hafal lah itu, nanti dieksplor sendiri. Yang terakhir istiqomatus sir. Sir itu lebih dalam lagi itu. Enggak cuman qalb, jadi di dalam qalb ada roh, di dalam roh lagi yang kecil lagi ada sir di situ. Alat ta'zim wal wafa, selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menepati janji setia kita kepada Allah yang kita pernah ngaji juga, seluruh aturan Allah akan kita ikuti. Oke. Bahasa lainnya, tadi bahasa Arabnya menurut Syekh Abu Sa'id Al-Khadimi, bahasa lainnya kita istiqomah harus optimal. Pertama, optimal itu seperti apa?
saya bisa masuk jam setengah 8 dan bisa pulang jam 4. Optimal enggak itu? Halo? Masuk kerjanya optimal enggak? Masuk kerjanya optimal. Kinerjanya optimal enggak? Saya enggak mau ngomong, sampean yang tahu. Oke? Beda enggak gajiannya orang yang optimal dan yang enggak optimal? Sama. Ada beberapa kisah seorang ulama, dan jelas itu seorang waliullah, ketika digaji sekian juta cara sekarang, enggak, saya enggak berhak menerima sekian juta. Kinerja saya baru separohnya, dikembalikan ke negara. Keren apa enggak itu? Itu imam kita semua. Bahkan guru saya yang baru kemarin, itu masih gurunya Gus Dur di Tambak Beras. Namanya Romo Kiai Abdul Jalil. Itu kalau jam 7 sudah di depan kelas. Dan menerangkan itu Fathul Qorib yang beliau ajarkan. Enggak mau kurang dari sedetik pun sebelum jam tet itu. Sudah baru keluar. Dan enggak mau ngomong apa lagi kecuali mengajar saja. Setelah ditanya, saya takut uang serupiah saya ada yang haram. Dan saya yakin enggak cuma guru saya, Kiai Abdul Jalil itu. Guru-guru jenengan juga kan begitu. Benar enggak? Pasti. Oke. Optimal melaksanakan kebaikan. Kalau sudah optimal begini dan kita bisa istiqomah, katakan sholat 5 waktu sudah beres enggak? Sudah optimal belum sholat 5 waktunya? Anggaplah sudah optimal, Pak Wasimin ya. Jangan ditambahin kalau 5 waktu jadi 6 waktu. Ya sampean inovatifnya salah. Bid'ah gue. Optimal itu diartikan tidak hanya berbuat baik saja, tapi berbuat untuk perbaikan. Ya, ahsan di sana. Tidak hanya sekedar hak, tapi yang dituntut Allah, liyabluwakum ayyukum ahsan. Saya masuk jam 7.30, pulang jam 4. Tapi ahsannya di mana? Tiap detik di hari itu, di hari kerja saya berpikir bagaimana untuk kemajuan Kementerian Agama. Saya selesai ini tugas hari ini. Besok sampai jam 4 ini untuk besok pagi. Saya sudah akan kerjakan 1, 2, 3. Tolong itu catat. Itu saja satu poin itu jenengan akan menjadi manusia yang muhsin insya Allah. Soleh sekarang enggak cukup. Soleh enggak cukup. Tapi harus muslih. Ya, soleh orak cub. Nanti ada pembahasan khusus itu. Ya. Setelah optimal, terus kemudian kita akan, oke ya, bisa dipahami ya. Optimal itu ukurannya berarti ihsan kita. Yang kedua untuk istiqomah itu harus moderat. Moderat ki ora usah ngangsat teman-teman. Saya jadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Dalam 100 hari akan saya rubah MTSN umpamanya Batang menjadi juara nasional. Umpamanya, boleh enggak? Boleh, cuman saya enggak moderat, enggak realistis. Wong kepalanya ya anyar, gedungnya ora duwe. Kan butuh klik nih, ya antara atasan dan bawahan. Ini butuh klik, ini lama. Harmonis. Harmonis itu level kedua sesungguhnya. Ada yang lebih hebat lagi, vitalism. Di atasnya harmonis itu ada lebih tingkat keterhubungan kita, itu enggak cuman harmonis. Sama istri kita pun sesungguhnya kalau harmonis itu level kedua. Ada level yang vitalism. Vitalnya itu klik semua, klik. Monggo Pak Munib. Sudah, ya, sudah ditunggu Pak Kakanwil soalnya. Ya, ini kayaknya kasus juga ini. Ya kan? Aduan bukan Pak Munib yang berkasus. Alhamdulillah MTSN orang diujak Pak Munib. Oke. Moderat itu artinya begini, kita ukur sewajarnya kalau sudah optimal kita temukan, saya bisa sholat duha itu 4 rakaat. Laksanakan itu.
Ya, saya bisa bangun malam itu jam berapa Mbak biasanya? Jam 3, oke. Jangan ngangsa, bahasa Indonesia, bahasa Tegalan itu ngangsa, ngongso, apa piye? Ngoyoworo. Aku wis jam 3 arep tak juke tahajudku jam 1 tekan subuh. Ya iso, mungkin semalam itu saja. Habis subuh ngeletak lagi, malah enggak kerja. Nah, ini yang namanya moderat. Ya sesuai kewajaran kita. Kita melayani pernikahan ya senyum enggak terlalu dipaksakan, gitu Pak Filosof. Mestinya kan senyum, ya udahlah senyum. Ini saya lagi pusing mikirin utang saya banyak umpamanya. Ya senyumnya tetap senyum tapi enggak usah terlalu lebar-lebar banget gitu ya. Soalnya daripada di sini senyumnya terlalu lebar, paginya malah cemberut jadi enggak moderat. Tapi keep smile itu dalam pelayanan wajib, semua saja. Ini yang saya contohkan beberapa. Yang terakhir untuk mencapai istiqomah itu ada ilmu yang harus kita tingkatkan setiap saat. Saya punya doa yang tiap hari saya baca dan itu saya ijazah dari Hadratus Syekh Asrori bin Usman Al-Ishaqi Surabaya. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi'lana fi rizkina. Zidna ilma menjadi prioritas utama. Ya Allah tambahkan aku ilmu ya Allah. Syaratnya bertambahnya ilmu apa? Enggak boleh ada kesombongan. Wah ngono kuwi aku wis pinter, ora bakalan jenengan pinter. Enggak bakalan nambah. Alah urusan nikah aku ki cilik dadi pengulu. Jenengan menerima materi tentang pernikahan enggak bakalan dapat. Karena jenengan sudah ada kesombongan di hati duluan. Sudah apa jenenge banyune iki wis kebak. Materi sehebat apapun enggak bakalan jenengan terima. Termasuk materi dari sang mursid pun enggak bakalan bisa jenengan halah. La ilaha illallah ki ya awit cilik. Ngono ki atimu di depan Habib Lutfi atau mursid yang lain ya enggak masuk la ilaha illallah sampean. Halah ngono ki hikam aku wis hatam. Ihya ki wis ngelotok, enggak bakalan. Gitu. Cara mendapatkan ilmu, kosongkan hati kita dari rasa takabur itu. Termasuk dalam hal yang lain. Kayak kemarin dapat pembinaan dari Kajati. Meskipun saya sampai S2 itu hukum, saya harus los, saya nggak punya ilmu hukum sama sekali di hadapan para narasumber itu. Apa yang saya dapatkan? Dapat informasi, dapat ilmu dari seorang hakim tinggi yang sesungguhnya saya juga paham itu. Al-Fatihah saya paham dari kecil. Tapi ketika ilmu yang didapatkan dari Fatihah, oh ternyata ya Rob saya baru temukan mutiaranya Fatihah. Baru di titiknya ba. Di usia saya yang 50 tahun. Bisa dipahami ini? Oke. Menerima ilmu syarat mutlaknya enggak boleh ada kesombongan sedikit pun. Sungguh pun mungkin pantas untuk jenengan sombong. Tapi sombong itu iblis juga lebih, bukan lebih sombong lagi. Mbahnya sombong itu iblis. Pinter-pinteran ya pinter, sampean ngalah no iblis ya hebat. Terus saya pengen secara rinci itu kerangkanya seperti itu. Breakdown-nya seperti apa? Ini kan butuh di breakdown. Saya pengen di 100 hari, yang ini hari ini kalau dihitungnya 1 Mei berarti kira-kira kerja saya sudah 77 hari. Pak Wasimin dihitung Pak, angkanya apik, pitulung, pituduh, ya, pitukon. Oke. Ini yang hadir di sini seluruhnya pimpinan bukan? Kullukum ra'in, ulala, kepala KUA, penyuluh. Oke, saya kasih 1, kemarin saya dapatnya dari TV ini malah. Seorang pemilik anjing, itu kemarin saya dapat TV, itu kalau mau ngasih makan anjingnya yang kecil banget, sudah 35 kali dia digigit anjingnya yang dia kasihani. Setelah itu telepon pada ahlinya, namanya siapa lupa itu, ada pusat
psikologi kucing, anjing ada Pak di Amerika itu. Ini saya kok selalu digigit itu. Ketika mau katakan udah dikasih makan, ini si anjing ini seolah-olah sudah menguasai. Padahal maksudnya majikan, udah jangan roti saja, ganti ini loh daging. Itu begitu rotinya diambil langsung digigit Pak Wasimin. Ini perhatian Pak, semuanya saja. Saya juga dapat ilmunya baru kemarin. Nggak tahu agamanya apa, saya nggak lihat agamanya, yang jelas itu makhluknya Gusti Allah dan diberi ilmu oleh Allah. Dalam sekian kali terapi, hanya 1 kali terapi pertama komunikasi. Coba saya pengen lihat kamu ngasih makan anjingmu itu. Digigit lagi, betul itu digigit. Kamu harus datang ke tempatku untuk melihat bagaimana saya memberi makan anjing-anjing yang lebih galak dari anjingmu. Dan anjingmu harus dibawa. Nah, ada beberapa pasien di sana. Ternyata apa? Ketika dia yang ngasih anjing, si pelatih itu langsung detik itu, lihat saya ngasih anjingmu. Itu hanya dengan tatapan yang powerful nih, batinnya powerful, energinya terpusat, bahwa kamu bisa saya atur, berhenti kamu, berhenti, diem langsung. Ini Mas Pur paham ini, dan ini harus kita kuasai. Berhenti Pak, seketika berhenti. Dari makanannya yang dia makan berhenti dia. Diambil makanan itu, makanan yang sudah di mulut, tanpa menggigit sedikit pun. Si empunya anjing itu, wah luar biasa, kamu harus bisa. Ini bagaimana, coba kamu bisa enggak? Enggak, saya enggak berani, pasti saya digigit lagi. Oke, karena kamu enggak berani nyoba secara langsung, nanti datang ke rumahku. Akhirnya dilatih sampai si empunya anjing itu bisa dalam sekian 3 kali percobaan. Coba lagi, powerful dan clear, jelas. Kepala termasuk kaki, punya bawahan, itu harus powerful, batinnya itu saya ini yang saya perintahkan itu benar. Gitu Pak. Setelah benar yang saya perintahkan, on the track tadi, maka saya harus clear. Clear itu apa? Jelas. Ini nampani amplop dari tuan rumah, boleh enggak? Enggak boleh, gitu Pak. Enggak boleh, itu haram. Begitu. Ya, kok pada terdiam semua, jangan-jangan merasa. Halo, ya enggak apa-apa, kan kemarin ya. Pak Wasimin saja kemarin lumayan ya Pak ya, harus mengembalikan ya Pak ya. Oke, daripada suruh mengembalikan kayak Pak Wasimin. Gitu. Tapi sesungguhnya bukan di Pak Wasimin saja. Banyak sekali yang begitu. Cuman dilalahnya begitu. Lah ini Pak, jenengan bisa track begitu, powerful and clear. Oke. Yang kedua, bagaimana cara kita memimpin, self confidence. Oke. Percaya diri. Plus calm down. Enggak ada orang mencak-mencak, mungkin anak buahmu tunduk, tapi burine ngerundel. Karena jenengannya digdak-digdik, umpamanya bahasa Tegalnya digdak, digdik. Basa kene apa Pak Wahab? Digdak-digdiknya apa ya? Pencilaan gitu loh. Nah, ora tenang gitu ya. Self confident dan tenang. Apa? Gerusa-gerusu bahasa Jawa ya. Nah, oke. Udah ya. Catatan sudah banyak. Oke, sekarang breakdown-nya seperti apa? Itu jenengan catat. Saya juga akan melaksanakan itu. Powerful and clear, self-confidence and calm down. Penampilan santai. Pernah lihat Jokowi marah-marah? Enggak pernah. Pernah lihat Pak Harto marah-marah? Kecuali terakhir mau lengser. Benar kan? Senyumnya kemana-mana, gitu Mas Pur. Itu menjadi efektif instruksi yang kita berikan. Dan hari ini kayaknya di tanggal 17 saya baru mulai menerapkan yang itu. Karena memang programnya kemarin dilihat dulu dari jauh. Nanti jangan-jangan saya ngomong salah, nggak sesuai dengan selera jenengan.
Yang hari ini saya tampilkan, saya sudah pelajari, ini selera jenengan juga. Kalau bukan selera, ini kebutuhan panjenengan semua. Kebutuhan itu enggak harus selera. Ya kan? Wah ini aku ora seneng gini, kepalanya ngene-ngene. Ya sudah, tapi itu kebutuhanmu untuk saya sampaikan hari ini. Oke, mulai Satker Sekjen, breakdown-nya seperti apa. Satker Sekjen, saya hari ini biar jenengan tahu, di samping kepala kantor, saya itu sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran. Pengguna anggarannya siapa? Gus Menteri. Saya dikuasakan untuk menjadi pengguna anggaran. Tanggung jawabnya full di masalah keuangan DIPA. Itu. Hari ini juga saya menjadi PPSPM. Singkatannya aduh nemen gue, aku bawa rapal. Sing jelas sebelum dikeluarkan ditandatangani oleh KPA itu harus lewat PPSPM dulu. Anggaran DIPA sekian miliar itu diteliti dulu oleh PPSPM dan itu yang meneliti saya. Setelah itu baru saya setujui. Logisnya di mana? Logis enggak? Pasti disetujui enggak? Pasti. Saya PPSPM plus KPA. Tapi itu tidak melanggar aturan Pak Wasimin. Enggak melanggar aturan. Cuman logika hukumnya kok enggak nyambung. Loh ini teruslah saya yang ngontrol siapa kalau begini. Jadi sakarepku dhewe iku. Mungkin saking yakinnya jadi KPA itu enggak bakalan korup atau menyelewengkan uang DIPA, PPSPM pun boleh didobel, dirangkap jabatan oleh KPA. Saya resah seresah-resahnya. Karena di 2 kabupaten saya enggak mengalami itu. Di kota PPSPM itu APK. Karena jelas aturannya. PPSPM bisa dijabat oleh APK, Analis Pengelola Keuangan APBN. Jelas itu ayatnya. Jangan silahkan browsing. Oke, makanya saya resah 3 bulan ini. Saya PPSPM ya memang boleh. Kayak jenengan boleh nikah lagi, boleh enggak? Kayak Ali, boleh kan? Tapi kan boleh-boleh saja. Mau ngelakoni enggak? Enggaknya juga kayaknya agak ragu-ragu ya Pak Ali ya. Nikah lagi boleh enggak Pak Purwanto? Boleh. Tapi mau melaksanakan atau ketika sudah dilaksanakan, ada teman saya yang nikahnya sampai 3 kali. Setelah ini apa Pak testimoni, aja pisan-pisan niru aku Cici. Aku lagi kepengen kok malah. Yakin wis aku bae wis. Susah ngungkuli bangkanan yang kana bahasa Tegalnya. Ini 1 orang, lagi teman saya. Kalau jenengan pernah dengar teh gopek, bosnya teh gopek itu 2. Istri pertamanya Cina karena dia itu Cina. Istri keduanya Jawa tapi wayone ora umum. Tolong Mas Farhan aja niru nyong, bukan ora kuat. Si bisa nih, kinyong jantungnya hilang ya siji delat maneh. Asli gue, tapi saya nggak tahu, saya belum pernah cari testimoni yang enak. Ini 2 orang ini nggak enak semua ini. Nah, oke. Boleh sih boleh, saya jadi PPSPM. Lah terus yang ngontrol saya siapa? Saya barusan beberapa kali konsultasi, terakhir tadi sama Irjen Senior, Mas Ali Sakban, silahkan dicatat barangkali. Ini konsultasi Irjen siapa? Mas Ali Sakban itu senior. Orang Pemalang. Hasilnya Pak Kiai saya bilang, ini kalau saya merangkap PPSPM kok piye? Iya Mas, saya juga mikir itu. Se-Indonesia saya pikirkan itu. Ini gimana saya kembalikan saja ke Kasubag TU. Atau mungkin saya APK-kan. Yang ideal memang PPSPM. Jenengan paham nggak sih saya ngomong? Nggak paham nggak apa-apa ya. Saya itu nggak memaksa jenengan paham, sih penting dicatat gitu loh. Ini ada live streaming, saya tanggung jawab ini omongan saya. PPSPM dipegang oleh KPA,
Jadi kayak ya yang ngoreksi saya, yang menyetujui saya gitu loh. Mudah-mudahan sih Menteri Keuangan paham lah ini, enggak apa-apa lah. Sampai Jokowi saya senang. Gara-gara omongan saya diundang Jokowi saya senang. Mungkin akan dijadikan Menteri PPSPM. Gitu Pak. Hari ini tadi terakhir yang saya konsultasikan kepada Mas Ali Sakban, Irjen Senior, itu mengatakan boleh Pak Farhan dijabat oleh Kasih atau Kasubag TU yang punya sertifikasi PPSPM. Oke, clear. Saya putuskan PPSPM per 1 Agustus dijabat oleh Pak Wahab yang punya sertifikat. Bisa nanti keproki. Angres nemen apa kepimen mau nih. Kayak yang ora enak. Iya, ini jabatan saya loh, bukan jabatan orang lain. Kalau ada orang lain yang protes, loh yang punya jabatan saya kok. Saya kasihkan kan jenengan kan enggak apa-apa. Kalau mungkin saya kasihkan ke Pak Wasi minta kasihkan Pak. Cuman kayaknya jenengan enggak punya sertifikat PPSPM. Saya mau lirik Pak Ali Sodikin, Pak Sodikin juga kayaknya enggak punya ya Pak ya? Enggak punya, saya lihat enggak ada. Yang punya Pak Wahab dan itu yang mengeluarkan Menkeu, berhak menjadi PPSPM. Kalau ada apa-apanya, kesalahan apapun, saya apa jenengan yang kalau ini umpamanya kebijakan saya, keputusan saya dianggap salah, yang disalahkan siapa apa Pak Wasimin? Saya apa Wasimin? Saya kan? Oke, berarti tanggung jawab ada di saya ketika ini kebijakan yang saya keluarkan per 1 Agustus salah, saya yang diundang, saya yang disalahkan dan saya siap mempertanggungjawabkan keputusan saya. Itu dicatat. Jangan kemudian si gede di sero ya. Jadi ketika ada orang ngomong tentang ini, loh itu jabatannya Pak Farhan loh, dikasihkan ke Pak Wahab. Kalau mungkin jabatan kepalanya saya kasihkan ke Pak Sodikin. Nanti setelah saya jadi Kakanwil. Amin ngono loh. Wah. Oke, wes ya. Ini saya mau ke Semarang soalnya. Oke. Gimana? Bahagia apa tegang ini? Bahagia. Yang tegang silakan ngerokok enggak apa-apa. Ya. Jadi oke. Ini saya pastikan bahwa PPSPM dijabat oleh Kasubag TU yang sudah bersertifikasi. Yang kedua, ini masih di Sekjen, Pak. Kepegawaian. Saya ingat pertama kali saya dilantik jadi kepala kantor, saya kumpulkan seluruh ASN saya di Kota Tegal yang kenaikan pangkatnya terkendala. Kenapa saya kumpulkan itu? Karena itu kewajiban saya sebagai pejabat. Dari 9 poin salah satunya tidak boleh mengganjal karir ASN di bawah saya. Silakan jenengan browsing itu aturannya. Ada guru, ada penghulu, ada siapapun yang mau naik pangkat saya menghalangi, jenengan surati gubernur saja Mas saya. Itu berarti saya menghalang-halangi karir jenengan. Karena saya sudah merasa jadi korban. Saya 98 Pak Purwoto menjadi CPPN, calon pegawai pencatat nikah. Begitu tahun 2004 saya protes Pak Wasimin, Pak Kepala, saya itu jadi kepala KUA-nya kapan? Ternyata ada syarat-syarat yang ditulisan enggak ada Pak. Waduh, oh begitu, oke lah saya pelajari dulu. Kalau memang saya enggak mau jadi kepala KUA, mbok CPNS saya dulu jangan dibilang CPPN. Pusing orang satu kabupaten itu. Wis aja geger ke Farhan diangkat. Ini tadi kepala KUA 2005. Kalau ada hari ini terjadi di anak buah saya, betapa zolimnya saya yang pernah dizolimi saat itu. Jadi tolong ini kepegawaian Mas Fuadi, di bawahnya Pak Kasubag, jadi keuangan terus kepegawaian, saya cukup lewat Pak Wahab, selesai lah.
ngomong tentang pajak, bea cukai, apa Jokowi pernah manggil dirjennya? Enggak pernah, manggilnya Bu Sri Mulyani saja cukup. Gitu Pak Wahab. Saya ngomongin kepala KUA, cukup ke Pak Sodikin. Budi Alem, Budi Nyek, saya cukup dari kasih Bimas. Demikian juga tentang UPZ yang terbengkalai, cukup saya manggil Pak Sis. Pak Sis itu kayaknya KUA itu kurang sodakoh umpamanya. Siapa? Nanti saya garap. Kan gitu. Biar bukan sodakoh ke saya loh. Jenengan tuh analoginya ini Pak Kepalanya minta setoran, bukan. Maksudnya wong sing sodakoh akeh, kayak Pak Purwoto, kan cerah ya Mas ya? Cerah apa enggak? Cerah di sini Pak, di rumah kayaknya enggak juga. Oke, itu tolong deteksi semua, karena ini tanggung jawab saya. Dan Simpek itu menjadi jantungnya kita. Satu pun pegawai yang terkendala kenaikan pangkatnya, saya yang berdosa. Satu pegawai saja. Kecuali memang ada catatan nggak boleh naik. Karena ada BAP tertentu. Nggak boleh Pak. Itu zolim saya dan saya yang berdosa. Kepegawaian kayaknya nggak berdosa. Tapi setelah hari ini masih terjadi, saya nggak dosa lagi, yang dosa kepegawaian. Oke? Kalau ada nikahan kok masih narik-narik itu, saya sudah nggak dosa, yang dosa pengulune. Oke? Iya nih kayak malaikat nyantet kayak puas kon. Silahkan dengan terima saja, tapi kalau ketemu saya BAP. Ya, penghulu tak copot jadi kaur TU apa-apa kayak gue. Malah lebih seneng malah ya, kaur TU Pak Wasimin kan duitnya akeh ya. Oke, selanjutnya tolong ya ini kepegawaian, saya nggak mau tahu, pokoknya beres itu Pak Wahab. Kehumasan di bawah jenengan juga. Oke, kehumasan saya melihat Mas Zayim, teman lama saya, bolak-balik karo siapa? Mbak Dia, aduh ini terus saya mau moving, saya mau pamer ini, pamer. Tapi jangan diartikan pamer saya itu ria. Saya pakai Ibnu Athaillah As-Sakandari, a'linu ta'atakum. Catat, bikin status itu. A'linu ta'atakum kama a'lanu maksiatahum. Keren Pak. Kayak Abu Nawas, salahnya tetap ada dalile kan. Kenapa? Ini penting Pak. Kegiatan Kemenak, kegiatan kita itu butuh diiklankan sebesar-besarnya. Jenengan lihat yang menjadi YouTuber terbanyak sekarang siapa? Orang Kemenak bukan? Yang dia pamerkan apa? Hedonis, betul, flexing. Apa flexing itu? Pamer kekayaan, bahkan baru pulang haji begini-begini. Ternyata, itu bukan istrinya Pak Wasimin bukan ya? Nah terus kita kalau nggak iklankan kegiatan kita, berarti kalah kita sama mereka yang ahli maksiat. Seluruh kegiatan jenengan, semua ibadah, taat kita mengajak taat kepada Allah. Kemudian iklannya lemah, yang like hanya saya 7 orang loh ini. Setiap kali Kemenak Mas Hasim upload 7 orang. Coba, jenengan nggak ikut mengiklankan. Mau nggak hari ini jenengan janji minimal orang kober view, orang kober melihat, minimal like, gue adem-adem Mas Zayim. Kerjane wis temenan nyusun kata-kata kayak apa. Laiknya cuman 7 orang, pol-pole 10 orang. Pak Wasimin bisa mau janji saya enggak Pak? Di samping sudah mengembalikan, sudah beres lah ya. Mau enggak like? Murid-muridnya like ya Pak ya? Oke. Jos, tepuk tangan buat Pak Wasimin. Saya yakin yang lain enggak usah ditepuk tangan nih. Saya butuh tepuk tangan buat Wasimin. Oke. Kepala KUA tolong. Jenengan lihat viewer di Kabupaten Tegal, bukan saya pamer, bukan membanding-bandingkan. Karena dibandingkan itu sakitnya di sana sini. Oke, tapi sakit itu sakit yang diharapkan. Karena ternyata saya hanya 1 lagu loh itu. Hari ini sudah 40, berapa puluh ribu itu. Jangan lihat itu.
Itu awalnya Pak, ya dari Kemenagnya dulu. Di sana ASN hanya 700, ya sudahlah modal 1 detik itu 700 like and viewing gitu. Viewing apa itu, viewer gitu kan. Hari ini saya menghadapi 950 ASN plus PPK. Moso like-nya 7. Ada apa ini? Ternyata memang ada apa-apanya. Oke, hari ini saya ungkapkan. Saya instruksikan kepada Mas Zayim, jangan terlalu idealis Mas, ketika nulis, oke lah ya, itu agak dilonggarin. Bila perlu memang harus yang menulis berita itu harus diberi ijazah, paham ijazah? Kiai Ali, aku ngelakoni bi alfi la haula quwata illa billah saking jenengan niki. Kobil tuh, paham ijazah ya? Ijazah pengen bojo loro, enda bojo pertamane meneng, dua pilih jenengan. Umpamane diwacakna sumum bukmun umyung ping 775 umpama. Ke ijazah sing Kiai Najib tapi urung diteken nyong. Umpamanya itu jenengan ngucapnya apa? Qabil tu al ijazah. Kira-kira yang berhak memberikan menulis berita itu seperti apa? Nanti saya upayakan. Biar enggak harus diediting oleh humas karena SDM-nya hanya terbatas. Ketika di Pokjalu ada, di APRI ada, di pengawas ada, di KKM ada, kan sudah enggak harus editor humas. Gitu, kira-kira gitu ya. Nanti kalau itu yang harus dibutuhkan, saya atau Mas Hazim lah cari yang mukjiznya siapa, mukjiznya. Paham ya mukjiznya ya? Mukjiz menulis berita itu siapa? Apakah harus ketua PWI-nya, harus sekian jam mendapatkan pelatihan, kita upayakan. Gitu Pak Wahab. Wen jenengan terjemahkan dengan segala dipanya maksudnya, aja kon nulis tok. Kon nulis tok, akhirnya ini dipanya enggak ada Pak. Kowe tahu urusan tadi Kasubag TU, urusan tadi PPSPM. Kowe tahu Wasimin bisa takon kayak kowe. Maksudnya tadi Kasubag TU kasih, ketika saya punya program terjemahkan lewat perencana. Gitu Pak. Jenengan paham enggak teh tubruk di Kota Tegal masuk RAKL. Tegal toleransi itu sudah masuk RAKL. Hebatnya itu di situ saya. Tepuk tangan dong buat saya. Oke ya. Jangan ragu-ragu, jangan letterlek memandang hukum, aturan keuangan. Pol-pole kan kon balik ke. Sing penting siap mengembalikan ketika itu salah sasaran. Oke, logika enggak Pak Wasimin hari ini? Jenengan saya suruh mewakili menghadiri acaranya Bu PJ. Pak Wasimin menghadiri atas nama kepala kantor. Hari Sabtu jam 12. Jenengan suruh modal sendiri dari Pekalongan. Enggak ada apa-apanya. Mau enggak Pak Wasimin? Mau, tapi terpaksa apa enggak? Ini saya takutnya malah sumbernya dari yang lain. Logikanya negara itu ngutus Pak Wasimin, negara harus mengeluarkan apa enggak? Harus dong. Ketika ada aturan keuangan yang begitu, itu enggak logis. Harus 8 jam umpamanya. Awang acaranya kurang 1 jam kok Pak. Nah terus yang 1 jam itu enggak dapat liron dari DIPA, enggak logis bos. Saya bukan ahli keuangan, mulai dari kepala Kemenag di kota, ini enggak logis kalau begini. Nah terus siapa yang mau, kalau semuanya kayak Pak Wasimin, ikhlas semua. Ikhlas kenapa ikhlas Pak Wasimin? Nah, kan sih ngomong ikhlas Pak Wasimin toh, bojone ora ikhlas. Ya kalau cuma sebulan sekali, kalau setiap hari dalam 1 bulan. Mulai kan, siapa bos mulai, siapa. Oke, tapi seikhlas apapun Pak Wasimin itu enggak logis bagi saya. Negara itu kaya bro, atau dianggap kaya, itu rumusnya. Ini rumus dari Irjen, saya boleh dihadapkan dengan Irjen nomor 1 hari ini. Caranya bagaimana? Yo pinter-pintermu. Enggak mungkin jadi SPPD mungkin, isone lembur, ya lembur enggak apa-apa. Kebijakan saya hari ini
terapkan per 1 Agustus. Oke Pak Wahab? Salah, yo sing disalahke kan yo aku ora sampean. Oke? Tepuk tangan buat saya. Pol-pole Pak. Aku dibalik ke Slawi yo siap. Ketemu bojo bentino. Ini kan LDR berat Pak. Tiap Sabtu ini istri saya udah kasihan itu. Waduh ini nyerangnya jam piro ngono kan. Halo, untung orang do paham. Wes, sudah ya. Humas gitu, nanti di breakdown-nya Pak Wahab undang seluruh tim potensi yang ada. Saya nggak mau tahu. Mau PNS, mau non PNS, mau penyuluh, mau kepala KUA, mau kasih, mau anak buahnya kasih, saya instruksikan untuk direlakan menjadi tim media center. Wes, tadi instruksinya kayak gini, kan orang enak pan Joko ning Bimas, kudu poyan Pak Sotikin, wes tak izini Pak Sotikin gelem ora gelem wes pokoknya gitu ya. Wes umpamanya ada anak buahnya Pak Sis, saya ambil jadi tim media sosial. Ya diambil saja. Atau mungkin anak buahnya Pak Wasimin atau Pak Wasiminnya sendiri, nggak apa-apa masuk medsos. Biar viral Pak. Oke gitu ya. Kehumasan mulai dari IGRA, KKM semuanya. Ya. Terus yang kedua Bimas. Ya ini biasa-biasa sajalah. Saya pengen satu ini sudah saya anggap sudah beres semua. Tinggal program unggulan kita yaitu ruatan massal. Ruatan massal tolong, ini kemarin terima kasih Pak Sodikin dan seluruh penguluh dan kepala KUA. Kemarin Mas Pak Fathur, wah mewah banget ya. Saya seneng Pak, akhirnya aku bisa makan daging wedhus. Soalnya apa? Di kepala kewaliannya bisa ngeper ya. Paham ngeper? Apa jenenge? Iya saya takutnya itu Pak. Saya terima kasih. Cuman ini bisa lestari enggak nih? Tiap kali muter nyembelih wedhus, jazakumullah hasanal jazaa. Tapi tidak saya wajibkan untuk ditiru. Saya tidak mewajibkan niru nyembelih wedhus. Ya, bahaya nih. Bahayanya apa? Ini program unggulannya bisa gara-gara wedhusnya orang ono wedhusnya Pak, keberatan Pak. Ya, tolong nanti dikembangkan. Kami Pak Sis nanti nyumbangnya berapa Pak? 2 juta ya? Oke. Oh, besok 2 juta. Wis pokoknya ngene, Pak. Dikekno kepala KUA ne apa kekno Pak Camat atau sama JMKH. Ini tolong Pak Sotikin. JMKH diserahkan pokoknya aku duwe duit 2 juta. Sakarepe arep ngundang wong 1000, arep ngundang wong 10.000, pokoknya kuatku 2 juta. Gitu ya. Nanti dieksplor oleh ke sana mau per kakak yang ditempati itu 5 bungkusan atau berapa. Saya yakin karena ini judulnya ruatan massal. Bukan urusannya Kemenak murni Pak. Kita hanya sebagai inisiator saja. Ketika semua yang biayai Kemenak enggak hasil. Karena kita sebagai inspirator, inisiator. Harapan kita seluruh masyarakat Kabupaten Batang mengeluarkan sodakohnya. Kan bukan untuk kita. Kita 2 juta ya paling untuk kita sendiri. Ponggol 1, 5.000 umpamanya. Berarti 2 juta dibagi 5.000 berapa Pak Wasimin? Ya kon angel ya. Pak, piro Pak? Kan paling 400-an orang. Oke, saya bisa ngitung. 400 orang kita yang bayari. Yang 2 juta itu. Kita makan berarti enggak membebankan kepada masyarakat. Jadi ketika masyarakat menarik ponggol itu ya untuk masyarakat lagi. Dan ini sebagai bentuk ruatan as-sodaqah jos di situ Pak. Jadi tidak semata-mata kita yang diropoti. Boleh nyembelih wedhus, boleh Pak. Tapi jangan sampai kemudian yang lain waduh ora ono wedhuse Pak, ora sida Pak. Jangan. Aku ning kono ora usah dikai ponggol ya ora apa-apa tak nggawa ponggol saka kene. Ya, ponggol paham ya? Oke, itu saja di bagian Bimas biar cepat selesai. Tolong lebih banyak stakeholder yang kita rangkul itu lebih baik dan itu tanda keberhasilan kita. Berarti dimiliki oleh masyarakat. Kenapa istilahnya ruatan? Tidak hanya masyarakat muslim saja yang suruh prihatin. Yang non muslim pun silahkan. Mungkin mau khotmil Injil boleh, khotmil Weda. Saya
tantang itu waktu di itu. Pak Pendeta mohon maaf barangkali saya punya program Khotmil Quran terus pendeta kok hanya Islam, silahkan saya juga datang. Saya baca Injil juga bisa pakai bahasa Indonesia ini. Minimal kan Yesus Kristus kan sepenting itu sing ape-ape sing sesuai dengan Islam kan banyak juga itu. Ketika engkau memberi ketika engkau ditampar pipi kanan, tampar pipi kiri ya. Berikanlah pipi kananmu aku ya iso ngono kuwi. Wong nyatane Rasulullah bar diidoni kae dening Yahudi ya di parane lho dina iki kok prei ngidoine. Itu kan berarti setelah ditampar pipi kanannya Rasulullah memberikan pipi itu Pak, Injil banyak juga yang Barnabas itu. Oke, tapi ditantang begitu, Khotmil Injil nggak berani dibaca, susah juga. Apalagi Tripitaka, Tripitaka mau Khotmil Tripitaka. Bapak, aslinya itu saya belum khatam Pak. Itu dari bikuninya. Dari bikuninya, pasrah Pak, saya nggak tahu kitabnya yang seperti apa. Waduh, kacau sampean. Oke, ya. Program kedua ini yang sekarang Penma lewat ya. Penma itu mungkin diwakili oleh para pengawas ya. Saya pengen IKM implementasi kurikulum merdeka. Satu, Pak pengawas semua saja, ada semacam pretest di anak murid jenengan, di peserta didik yang baru. Pretest. Free test apa pretest ya? Pretest, oke. Jadi saya pengen tahu anak murid, anak didik jenengan sebelum dibina oleh jenengan kualitasnya sebesar apa? Tolong salah satu pengawas bikin formatnya atau mungkin Pak Wasimin. Jadi sebelum masuk sanawiyah Pak, atau sebelum masuk aliyah, sebelum masuk MI, itu kita tahu kualitas anak-anak didik yang akan kita ajar. Oke? Kurikulum atau materinya apa? Baca. Oke. Baca ini ada dua, baca Quran sama baca apa itu? Yang huruf itu, Latin. Baca Latinnya seberapa, baca Qurannya seperti apa? Oke, terus sudah bisa nulis enggak? Oke, yang MTS ya, sanawiyah. Bisa nulis enggak? Nulis gimana Pak? Ya dikasih, tadi Bapak Guru ngomong apa? Coba disimpulkan. Suruh menyimpulkan omongan yang jenengan itu saja. Nanti jenengan melihat kemampuan dia. Kalau sampai dikasih waktu 1 menit, enggak nggarap, ya sudah, jangan dipaksa. Ya sudah, enggak bisa nulis berarti dia, baru bisa baca. Yang terakhir tung. Kalau kelasnya MI ya jumlah dan kurang. Sudah. Coba tadi Pak itu baru MI Pak itu Pak. Ya. Oh sudah MTS ya perkalian ya. 2 juta dibagi 5.000 berapa Pak Wasimin? Itu saja gurunya masih pusing, loadingnya lama. Kan gitu. Itu jangan tularkan. Kalau gurunya loading lama saya paham. Jenengan sama saya loadingnya sama. Sudah susah. Banyak memori yang ganjel. Utangnya kakean soalnya. Sampai ngitung utangnya DWW ora iso. Oke, calistung Pak Pur. Terus yang kedua saya pengen ada khususiyahnya lagi, nyambung dengan yang Bimas, Khotmil Quran di tiap-tiap madrasah sebelum KBM. Ini formatnya juga belum ketemu di sini. Format yang dimaksud 1 juz dibagi 4 atau 5 anak. Jadi tidak 1 juz ditanggung oleh 1 siswa. Itu bagaimana caranya? Jenengan hubungi saja percetakan. 1 juz dibagi 5 itu kan harus pas baginya itu. Kalau itu bisa dihubungi dan segera dicetak, segera dieksekusi. Jadi Kemenak tidak gembar-gembor ruatan massal, tapi siswa-siswi madrasah juga setiap hari Khotmil Quran. Gini, Pak Nafian, bisa ya, bisa diterima ya. Kalau siswa MI ada 30 anak, dibagi 5 saja juznya. Berarti 1 juz berarti berapa? 6 anak. Berarti berapa? Berapa juz yang hari itu dibaca?
Coba ulangi lagi. Siswanya 30, kelas 1 umpamanya. Itu berarti kelas 1 atau mungkin kelas 3 apa kelas 4 lah ya. Kelas 4 yang bisa mulai baca ya. Kelas 4 ya. Kelas 4 30 anak. Oke. Kan 30 juz. Ini kalau 1 juzan berarti satu hataman. Karena ini dibagi 5 ya. 30 dibagi 5 ketemunya 6 juz. Berarti kelas 4 baru 6 juz. Kelas 5-nya berapa anak? Itu sesekolahan syukur 1 hataman. Bisa dipahami? Kira-kira ringan enggak? Ringan. Oke. Eksekusi di masalah pembagian juznya. Jadi jangan beli yang di koloko, itu sudah 1 juz Pak. Kita mesti hubungan sama percetakan yang bisa membagi 1 juznya itu menjadi 4 atau 5. Oke, itu di Penma. Selesai urusan Penma. Kita catat KB ya. Pontren kayaknya sudah melangkah malah. Pontren sudah melangkah ini. Jadi dilalah, Pontren ada musibah, idza asobatkum musibah. Iya benar, dalilnya gitu, Kiai Najib. Idza asobathum apa asobatkum? Hum ya? Kom ya? Kom ya berarti kan si kena musibah jenengan kan? Idza asobatkum musibah, idza asobathum lah. Wong kolu kok ora kultum kok, gitu. Idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan dianggap musibah itu selalu kecelakaan yang enggak enak semua. Dapat uang banyak itu juga musibah. Makanya ketika kita dapat rezeki setelah baca alhamdulillah juga harus baca inna lillahi. Loh ngono bro. Aja dikira jamaah haji pira sing mati Pak Wahab? 4 oh. Inna lillahi. Gitu anak Pak Wasimin entuk duit saka PT Jasa Marga umpamane. Alhamdulillah entuk nomor inna lillahi wa inna ilaihi. Tetap setelah alhamdulillah inna lillahi. Tinggal ini Pak kasih Pontren pemasangan CCTV di tiap pondok pesantren. Itu sesungguhnya ide kami berdua dengan Pak Kapolres. Tapi tidak semudah itu ternyata. Karena apa? Menyangkut biaya anggaran masing-masing pondok pesantren tidak sama. Ini sunnah saja Pak, kasih Pontren. Pemasangan CCTV sunnah tapi dokone mu'akkad toh. Ya, sunnah mu'akkad. Jadi anggaran CCTV ini bukan pan ijobnya disambung lagi, digampang oh beres. Anggaran CCTV ini jenengan sing rada apa kayak ntritil ngono lho, kaya Polantas kayak. Ya. Terus yang sudah akan berjalan, saya mohon per 1 Agustus sudah efektif berjalan jaga serambi untuk seluruh pondok pesantren, Pak Kasih. Ya, jadi nanti jaga serambi ini tiap-tiap pondok pesantren punya pasukan keamanan dan itu binaan Polres langsung. Pak Kapolres turun melalui babinnya bagaimana cara meneliti atau mengamankan santri, bagaimana mencurigai peristiwa dan seterusnya akan diajarkan oleh Polres kepada para santri. Jangan jenengan lihat ini pencurian atau pencabulan saja. Ya. Tapi lebih dari itu perundungan antar santri hari ini marak. Bahkan terakhir pondok pesantren sebesar Gontor sampai meninggal dunia. Dengar jenengan kan? Itu akibat perundungan yang tidak terdeteksi dari dini. Itu Pak. Hari ini ada juga di lain daerah, itu enggak mati, tapi memorinya hilang. Oh apa di Batang ya? Ada itu di Batang ternyata. Ada. Banyak. Ada di, ya saya nggak sebutkan pondoknya. Yang jelas, jaga serambi nanti akan melindungi para santri dari santri itu sendiri yang setelah diberi perbekalan. Yang terakhir Pak Pontren, dukungan program prioritas Menteri Agama, Cyber University Syekh Nurjati Cirebon. Barangkali ada Ustadz MDA atau
TPQ dan seterusnya yang belum S1 tolong didaftarkan. Itu Penma juga ya, berlaku untuk Penma, barangkali guru-guru IGRA yang belum S1, ada program Menteri Agama di UIN Cirebon yang membuka Cyber University. Jadi 100%, ya mungkin 99% lah, itu online. Mirip kayak universitas terbuka itu. Jadi itu gratis karena program kita. Jadi tolong itu masih belum memenuhi kuota. Tolong, wong kari daftar online saja, nanti mohon difasilitasi juga semua guru-guru itu Pak kasih pontren. Oke, PHU wong ora anak sing ngrokna apa kiye. Ya sudahlah, nanti PHU kita ngobrol sendiri saja. Ada yang hadir PHU. Saya ngomong nggak ada yang nyatet kan percuma. Kayak berbisik pada orang bisu kan, pada orang tuli. Oke, nanti biar kita sendiri saja. Gara Jawa ini juga sudah jalan. Pentasarufan UPZ setiap bulan pada momen ruatan massal. Kemarin berapa juta Pak Sis? 15 juta ya? Untuk FAMIS 15 juta. Akhirnya saya ngobrol sama Pak Bu PJ. Bu, ini Kemenak membawa 15 juta. Akhirnya Bu PJ bingung Pak Wasimin. Iki mau Pemda orang ngetok, akhirnya ngetok piro Pak? Pemda 3 juta lumayan. Ini kayaknya lebih banyak. Kemarin kabar keserannya. Ini nanti ruatan massal di mana Pak? Aku mbuh lali sing ngurusi Padikin, aku ngomong ayo. Oh nggih. Minggu ketiga ini di mana aku harus jawab ini. Pokoknya kami sudah siap Pak. Dan ini ruatan massal, tolong ini bukan milik Bimas. Hanya beliau leading sektornya. Tapi ini menjadi pemiliknya kita semua. Jadi tolong, kan urusannya penyuluh, itu kan urusannya ojo ngono. Ya urusanmu sing guru barang. Urusanmu sing ustadz juga. Karena mendapatkan perhatian luar biasa dari Forkompimda. Kalau jenengan paham, begitu dikajati, Pak Kajari langsung, saya harus hadir sendiri itu Pak. Ini sebagai upaya kita zohir batin untuk meruat batang. Sekali lagi, ini bukan miliknya Bimas. Semuanya silahkan. Kalau mau sumbang sih, aku kok ketoke seminggu iki sumpek wae rezekine seret. Ya wis sumbang ning Hotmail Quran ora apa-apa. Aku tak nyedekai hafidho wae siji ora apa-apa. Piro? Satu hafidho berapa Pak? 250. Enggak apa-apa. Nanti mau tak ini komporin tuh pejabat-pejabat yang kaya-kaya. Ayo tadfaul balane ngonjenengan di samping untuk batang. Asli itu lahan luar biasa, kita memuliakan hafidh-hafidh, sepeser pun Kemenak enggak mengambil untung. Wallah, ya, sedikit pun enggak ada. Keuntungannya ya ukhrawi itu. Kalau ikut makan ya bukan untung lah, memang malah kita mendapatkan pahala. Ikut makan sodakoe, wong akeh kira-kira kan begitu. Tapi untuk memperkaya diri oknum saya jamin enggak ada di Hotmail Quran. Justru kita memberi. Itu seperti itu. Jangan disuudoni, begitulah maksudnya. Yang terakhir, ini butuh kerjasama bersama untuk peningkatan layanan sertifikasi halal. Pak Sis sampai hari ini sudah berhasil mengumpulkan 2.000 sertifikasi halal. Oke, 2.200. Yang kerjaan jenengan sendiri berapa Pak Sis? Yang secara pribadi dengan kelompoknya itu? 1.100. Berapa itu keuntungannya? Yang 1.000 itu? Katakanlah 100.000 lah. 100.000 kali. Oke lah kita hitung. Itu karena berbiaya, bukan berbiaya Pak. Mendapatkan fee Pak. Jadi silahkan jenengan daftarkan ke Pak Sis, tapi kalau entry datanya diserahkan ke Pak Sis juga, berarti enggak jadi 150, paling dapatnya 50.000. Iya Pak Sis. Umpamanya ini loh yang hadir, Pak Sis ini saya punya ini ada potongan untuk adminnya yang ini nanti diterangkan Pak Sis lah, biar jenengan semangat. Biar kita ranking, saya butuhnya hanya satu aja, ranking 1 se-Jawa Tengah Batang, kan keren loh. Ya,
Wong itu hanya ngentri tetanggane jenengan, kayak madrasah-madrasah punya, itu Pak Purwoto, punya kantin dan seterusnya, itu kan bisa, jenengan gerak semua, setor nama, itu 150 itu sampai terbit sertifikat halal. Penyuluh maksimal dong, penyuluh, halo penyuluh. Mana? Angkat tangannya. Wah, tapi enggak jalan. Oh ada penyuluh siapa namanya? Si mana? Mbak Siamti. Oh, iya yang non PNS. Ini enggak hadir. Oh ya wis aku salah ngomong berarti. Jadi tolong ini kesempatan jenengan, kalau jenengan sudah merasa rezekinya cukup, tapi kan enggak ada salahnya jenengan tutur tinular kepada anak-anak remaja masjid yang nganggur, musola. Mas sini mas, tak kasih caranya, ini ada uangnya loh, 100.000 jenengan. 150.000 potong pajak. Bisa ya begitu ya? Bismillah wes, bismillah ya. Gitu aja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf atas ketegasan saya hari ini, karena 2 bulan saya tidur sudah cukup, ini saya harus sedikit ngegas, belum gaspol, tapi ngegas sedikit-sedikit, insya Allah menjadi kebaikan. Dan enggak usah takut ketika saya tegas begini berarti saya galak, saya jamin saya bukan orang galak. Saya senangnya nyanyi-nyanyi biasa, tapi tetap prestasi. Sekarang hari ini Pak Wasimin pengen nyanyi apa? Halo? Bojoloro, aduh ora hafal. Ada yang hafal Bojoloro? Musiknya sudah siap? Oke, nanti di akhir ya. Saya nggak bisa lama-lama karena saya harus ke Semarang. Mohon maaf dan mohon masukannya, meskipun ini monolog, nggak ada wawancara karena nggak ada waktunya, nggak ada dialog ya. Tapi jenengan boleh kasih masukan. Tapi yang sudah ranahnya kebijakan, silahkan jenengan gerendeng boleh. Tapi nggak bisa kasih masukan karena sudah mau jadi SK. Ya, di keuangan terutama sudah ada masukan lagi itu, PPSPM Pak Wahab, kok salah aku sing diundang. Suruh ganti lagi, itu harus ganti, nggak boleh Pak Wahab, harus Pak Sodikin. Ya udah saya ganti Pak Sodikin, kira-kira begitu. PPK juga nanti efektivitasnya dan seterusnya kita evaluasi. Kalau satu PPK memang nggak sehat, mungkin ke depan harus saya kasih satu lagi, umpamanya gitu. Tapi itu baru wacana dalam beberapa bulan ke depan. Mohon maaf, mari kita akhiri dengan sholawat bersama, satu kali saja ya. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tercerahkan semuanya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita diberkahi dan diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu sekalian untuk pembinaan yang telah disampaikan oleh beliau, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Sebelum kita akhiri, ada beberapa yang mungkin menjadi stressing point pada kegiatan pagi hari ini terkait dengan kegiatan BIMAS. Tadi sudah beliau sampaikan Bapak Kepala Kantor untuk bagaimana itu kegiatan tidak hanya di seksi BIMAS, akan tetapi menjadi kegiatan yang harus ditopang oleh seluruh stakeholder di tingkat kecamatan, baik itu Kepala KUA, penyuluh, penghulu, dan KKM di masing-masing kecamatan. Sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan itu harapannya yang kondisi Batang penuh dengan permasalahan bisa terpecahkan masalahnya. Kemudian
ada kiai tokoh kalau saya sebutkan jenengan pasti kenal, sangat-sangat senang mendengarkan ini Pak. Sampai ribuan Pak Kepala, saya support, mau minta snack berapa? Udahlah urusan saya, urusan kita semua. Lah kalau ini sudah ke sana, saya pengen akhirnya punya pikiran, ini kalau begini ASN juga mau saya kerahkan semua di hari Jumat itu. ASN sekali-kali khotmil Quran, minimal mendengarkan khataman Quran. Pak Wasimin kan seminggu sebulan sekali kan nggak khatam kan? Ya kelihatan. Jadi ikut khatamannya kan boleh gitu kira-kira. Ya monggo. Terima kasih untuk ruatan massal di Kecamatan Bandar. Ya, diharapkan seluruh ASN di lingkungan Kecamatan Bandar untuk bisa hadir di Masjid Babus Salam. Ya. Kemudian terkait dengan tadi kehumasan, tadi Bapak sudah menyampaikan bagaimana kehumasan itu hanya 2 personil. Di Kementerian Agama hanya Mbak Diah dan Mas Zayim. Untuk itu kami harapkan kontributor berita masing-masing KUA, kemudian KKM, penyuluh bergerak serentak sehingga yang mungkin tahun kemarin kita di take down. Jadi websitenya tidak bisa kita manfaatkan sehingga kita ketika mengirim berita tidak bisa menjadi catatan di tingkat wilayah. Oleh karena itu mulai saat ini kami harapkan nanti bisa bergerak bersama. Kalau nanti kemudian hasil evaluasi perlu kita kumpul untuk bagaimana bisa kontributor itu meningkat seperti dulu pernah kita peringkat pertama, peringkat 1 di tingkat wilayah. Ini diharapkan dari semua lini bergerak, jejaring yang ada, baik dari madrasah, kemudian penghulu, penyuluh, dan seksi. Kalau memang tidak bisa menyusun beritanya, cukup kirim gambar kemudian pointers yang dalam kegiatan itu. Sehingga nanti insya Allah Pak Zazim akan bisa memoles berita untuk bisa menjadi sebuah berita yang bisa menjadi kontribusi di tingkat wilayah. Untuk humas ya, untuk kehumasan. Dan program tadi terkait dengan kebimasan kita harapkan sekali lagi karena ini nanti akan rutin kita laksanakan dalam tiap bulan di minggu ketiga untuk bisa masing-masing kecamatan, kalau ini nanti akan ada di Kecamatan Bandar, tentunya di lingkup Kecamatan Bandar seluruh ASN bisa hadir di dalam kegiatan tersebut. Dan informasi dari Pak Seswoyo untuk pembangunan musola diharapkan seluruh panitia nanti bisa pindah di ruangan PHU ya? Aula PLHUT untuk bisa kita melakukan rapat koordinasi. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya doa akan dipandu oleh beliau Kasih Bimas Islam. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Airul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima qasidina wa liqudai hajatina al-Fatihah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala tiflan illa rabbaitahu wa aslahtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha. Yassir lana umurana ya Allah fi umurid dunya wal akhirah. Ba'idana min afatid dunya wa adabil akhirah. Qarribna ila rahmah wan ni'mati wal barakati was sa'adah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منا منكم تقبل يا كريم. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan marilah kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.